Shalom saudara, setiap orang tua pasti rindu mewarisi sesuatu kepada anak-anak kandung mereka. Tapi tahukah saudara, warisan terbaik yang bisa diberikan adalah warisan rohani. Sederhananya, seorang anak kecil umumnya akan meniru apa yang orang tuanya lakukan. Nah, warisan rohani berbicara anak meniru kehidupan rohani dari orang tuanya. Bagaimana generasi berikutnya bisa berjalan di dalam iman, dan bagaimana warisan iman ini bisa turun dari generasi ke generasi. Hari ini kita akan membahas mengenai mewariskan kekayaan rohani. Warisan rohani lintas generasi ini sangat terlihat di dalam penyebutan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham yang dikenal sebagai bapa orang beriman mendidik anaknya Ishak agar juga memiliki iman yang benar kepada Allah. Dan Ishak pun meneruskan teladannya kepada Yakub anaknya. Dalam konteks perjanjian baru, kita juga melihat bagaimana Paulus memuji imannya Timotius muda yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Lois dan diwarisi kepada ibunya Eunike dan akhirnya turun ke dalam kehidupan Timotius. Dalam perjanjian lama, spiritual legacy adalah pemuritan berbasis keluarga yang diperintahkan oleh Allah melalui Musa agar setiap kepala keluarga untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka secara berulang-ulang. Tercatat di dalam Mazmur 78 ayat 5-6, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dalam perjanjian baru, cara hidup jemaat mula-mula juga menciptakan lingkungan yang kondusif agar iman itu bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Tercatat di dalam Kisah Rasul 2 46-47 bahwa jemaat mula-mula selain berkumpul bersama tiap-tiap hari di bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama sembari memuji Allah. Dalam rumah masing-masing, tentu seluruh anggota keluarga ikut serta, termasuk anak-anak, di dalam mendengarkan pengajaran, berkomunitas, dan memuji Allah. Disinilah proses mewarisi nilai-nilai rohani itu terjadi. Apa yang dapat kita wariskan kepada generasi berikutnya? Setidaknya ada dua hal yang dapat kita warisi. Yang pertama, warisan iman. Iman terkadang dipelajari terbaik bukan dari ibadah, tetapi dari kehidupan orang tua yang dijalani bersama dengan anak-anaknya. Orang tua dapat menuntun anak-anaknya dalam mengenal kebenaran firman dan mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidaklah cukup hanya menitipkan anak di sekolah dan di gereja untuk belajar mengenai iman Kristen kalau di rumah praktek iman itu tidak dilakukan bersama. Luangkanlah waktu antara orang tua dengan anak untuk membahas isu-isu terkini, dilihat dari perspektif Alkitab misalnya. Apabila anak-anak sudah beranjak dewasa, alih-alih mengajar mereka seperti anak yang masih kecil, peran orang tua berubah menjadi teman diskusi. Yang kedua, warisan perjalanan rohani. Tentu sebagai orang tua, kita sendiri memiliki cerita bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan dan pengalaman-pengalaman rohani lainnya. Bagaimana kita pernah ditolong Tuhan Yesus misalnya dalam pekerjaan, kesehatan, dan hal lainnya. Ini perlu diceritakan kepada anak-anak sebagai warisan perjalanan rohani agar kelak ketika mereka menemukan masalah yang sama dalam hidup, mereka bisa dikuatkan dari kesaksian orang tua mereka. Di dalam menjalani hidup, tentu orang tua sudah jauh lebih berpengalaman dalam mempraktekkan kebenaran firman dan melihat hasilnya. Ini yang perlu diwarisi kepada generasi berikutnya. Bagaimana Allah itu setia kepada mereka yang berjalan sesuai dengan firman-Nya, sekalipun misalnya dunia mencemooh. Dalam pemuritan berbasis keluarga ini, warisan rohani bisa diteruskan dalam berbagai cara. Pertama, melalui keteladanan. Anak-anak yang masih kecil cenderung akan meniru apa yang orang tuanya perbuat. Karena itu, dalam fase pertumbuhan seperti ini, justru perbuatan dari orang tualah yang menjadi penting, bukan sekedar kata-kata. Orang tua bisa mencontohkan bagaimana berdoa bersama, menyembah sebagai keluarga, dan membaca Alkitab di depan anak-anaknya. Yang kedua, melalui mesbah keluarga. Mesbah keluarga adalah waktu di mana seluruh keluarga bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, saling diskusi atau sharing. Hal ini menjadi momen-momen penting di mana nilai-nilai luhur dalam hidup bisa diwariskan. Dan kalau ada kejadian di sekitar yang bertentangan dengan nilai Alkitab bisa dibahas. Budaya keterbukaan dan diskusi seperti ini sangat penting. Kenapa? Karena generasi sekarang adalah generasi yang suka berdiskusi dan apa adanya.
Tentu, gereja juga hadir mendampingi orang tua dan anak-anak dalam pertumbuhan iman mereka. Yang ketiga, melalui kehidupan sehari-hari. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maksud dari ayat ini adalah firman Tuhan dan nilai-nilainya harus menjadi bagian dari perbincangan sehari-hari dalam sebuah keluarga. Kesimpulannya, warisan kekayaan rohani adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang tua, melebihi warisan yang bersifat material. Bila hal ini dilakukan dengan baik, maka setiap anak dalam keluarga akan menerima warisan yang sangat mahal dan hidup mereka pasti jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ya, pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan di awal bulan November ini. Mari kita mau siapkan hati kita, sesuatu pasti Tuhan akan kerjakan di saat ini ketika kita datang menyembah Dia di dalam haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami percaya Tuhan ada, Tuhan hadir. Kami mau bersorak-sorai ya Tuhan. Kami mau katakan kami mau beribadah kepadamu dengan sukacita ya Tuhan di hadapanmu dengan sorak-sorai. Kami juga mau mengatakan bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadikan kami. Kamilah umat kepunyaanmu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami mau masuk ya Tuhan. Melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur ke dalam pelataran-Mu dengan puji-pujian. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan pujian-pujian dan nama-Mu dipuji. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersuka cita. Haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, yes. Yuk kita berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita mau nyanyi dengan sukacita ya. Pujian
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Kasihnya tidak tertandingi, amin. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Dia berikan kemenangan buat kita. Yes. Dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. Tiada yang tertandingi ya Tuhan. Siapa yang dapat melawan Engkau ya Tuhan. Tak ada ya Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan.
hidup kekal. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, sampai selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang benar. Engkau memberikan kami Tuhan janji-janjimu pasti tergenapi. Yes. Mari kita mau katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar. Firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Haleluya. Mari bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menghormati kehadiratnya. Kita menghormati Dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah pencipta kami Tuhan. Engkau yang terus memelihara hidup kami Tuhan. Engkau layak terima pujian. Engkau layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya. Yes. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala
mengundang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar sekali lagi firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan. Syakara laba 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 ya laba ya laba ya laba. Uria laba ya laba laba ya laba ya laba ya. Biar kuasa firman-Mu yang mengubahkan kami hari ini. Kau yang bekerja di antara kami Tuhan Yesus. Haleluya. Firman-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku ya Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan. Dengar firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Syakara lama ya lama syakaya laba 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 laba. Mari kita siapkan benar-benar hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan melawat kita hari ini. Sehingga kuasa firman yang mengubah hidup kita. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Shika baba baba ralaba ya ralaba sana. Kami mau siapkan hati kami sebagai tanah hati yang subur di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga benih firman-Mu tertanam di hati yang subur dan bertumbuh berbuah-buah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Ada keubahan di tempat ini. Ya ralaba baba 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 ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Ralaba ya ralaba baba 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 baba. Sehingga ralaba laba 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 baba 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 baba. Ya ralaba baba baba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan pada hadirat-Mu pagi ini. Terima kasih berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima benih firman-Mu pagi ini. Pakai hamba-Mu untuk membagikannya. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi tolong hamba-Mu untuk membagikan ini sesuai dengan apa yang menjadi maksud-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar pengurapan yang dari surga mengalir atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memberikan pengertian lebih lagi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu siap untuk membagikan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Siapa yang dirawat Tuhan hari ini? Amin. Ya, baik. Saya akan berbicara suatu hal yang sederhana aja Bapak Ibu pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita menginjakkan bulan yang ke-11 di tahun 2022 ini. Dan tahun ini Ibu Gembala memberikan kepada saya sebuah tema. Ya, juga untuk gereja ini bulan November ini adalah tahun bulan pertobatan, saudara. Ya, jadi tema bulan ini bicara soal pertobatan. Bulan kemarin kita bicara soal bagaimana kehidupan kemunafikan yang dibongkar oleh Tuhan dan tujuannya adalah untuk kita mengalami yang namanya pertobatan. Amin. Nah, saya akan membagikan satu hal yang sederhana saja. Di PowerPoint sudah disiapkan. Ya. Tema saya hari ini adalah memperbaharui paradigma, Bapak Ibu. Ini beberapa waktu lalu saya sudah bagikan di Lasem, tapi belum lengkap, saudara ya. Dan saya mau bagikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini pagi hari ini. Judulnya adalah memperbaharui paradigma. Sudah saatnya kita sebagai orang-orang Kristen terus mengalami pembaharuan yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Saya semalam sama bapak saya gini. Wah, sekarang TV pindah ke analog, dari analog pindah ke digital, saudara. Betul ya? Diperbaharui, orang-orang yang sudah pakai TV analog sudah tidak bisa lagi nonton siaran televisi. Jadi akhirnya diperlukan TV peralatan tambahan dan lain sebagainya, sehingga bisa nonton TV lagi gitu kan. Artinya gini, yang analog sudah ditinggalkan karena kita sudah memasuki era yang digital, betul ya? Diperbaharui. Dulu screen ini menggunakan LCD proyektor, ini masih nempel, saudara, masih di atas. Masih sudah digital, tapi belum modern, ya. Dengan berkat yang Tuhan percayakan melalui gereja ini, akhirnya Tuhan memberikan sebuah fasilitas, sebuah screen yang bagus, saudara bisa nikmati, layarnya cukup tajam, ya bahkan bagus lah istilahnya. Tulisannya jelas, yang tadinya mungkin kena lighting sudah burem-burem, ya kita berkumpul berdoa, Tuhan memberikan yang terbaik buat gereja ini, amin. Artinya gini, kita perlu pembaharuan terus, gereja ini dalam pelayanannya pun juga sama. Kami para pemimpin juga terus berpikir, berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk terus memperbarui kehidupan kami dan juga memperbarui bagaimana pelayanan di tempat ini supaya lebih maju lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita terus update. Kita punya handphone, saya punya handphone sekarang ya rada jadul, saudara. Di tahun waktu saya beli awal-awal ya canggih banget gitu kan. Sekarang ya sudah ketinggalan zaman. Artinya gini, saudara. Pembaharuan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Di sekeliling kita, di sekitar kita. Nah, kita pun juga harus di-upgrade sama Tuhan. Amin. Siapa yang rindu kehidupan kita di-upgrade sama Tuhan melalui firman Tuhan? Amin. Ya. Ayatnya di dalam Matius pasal yang ketiga ayat 8 dikatakan demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bapak Ibu, Tuhan menuntut dalam kehidupan kita, artinya gini, bukan Tuhan kejam, enggak. Tuhan mempercayakan kita kehidupan, Tuhan mempercayakan kita sebuah nafas, ya kehidupan, Tuhan mempercayakan kita talenta, Tuhan mempercayakan kita banyak hal, karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan sebuah tujuan supaya kita ini tidak stagnan menjadi orang Kristen. Atau mungkin bahkan mengalami kemunduran, enggak. Tapi kita terus bertumbuh, memperbarui diri, dan akhirnya mengalami sebuah hasil, yaitu berbuah Bapak Ibu, amin. Ya, nangkap sampai di sini ya. Jangan kita nyaman jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun tanpa sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa nyaman kita jadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun tapi buah apa yang dihasilkan? Tidak ada.
sifatnya sama terus bahkan lebih buruk. Itu bukan sebuah perjalanan rohani seorang Kristen, Bapak Ibu. Kalau kita sudah berbicara saya orang Kristen, pengikut Yesus, harus ada growth, ada pertumbuhan, sampai menghasilkan yang namanya buah. Amin. Hari ini kita akan mau belajar bagaimana izinkan kuasa firman Tuhan ini mengubah kehidupan kita. Amin. Siapa rindu hidup kita diubah oleh Tuhan? Mengalami kehidupan yang lebih baik lagi. Tentunya itu doa kita, kerinduan kita. Tapi mau enggak kita mengalami kuasa firman Tuhan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu? Nah, ayat ini katakan ini, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Di terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, keluarkan olehmu buah-buahan yang berpadanan dengan tobat. Keluarkan dari kehidupan kita ini buah yang berpadanan sesuai sama dengan pertobatanmu. Amin. Artinya pertobatan kita itu menghasilkan sesuatu yang kita juga bisa nikmati, yang orang lain juga lebih menikmati, Bapak Ibu. Orang lain akan melihat, loh orang ini beda sekarang. Saya melihat bapak ini beda, dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Saya melihat keluarga ini dulu acak-acakan, tapi hari ini dipulihkan sama Tuhan. Saya melihat bapak ini dulu bisnisnya kacau balau, tapi hari ini dia mengalami buahnya. Bapak Ibu, Tuhan mau pakai kita untuk jadi alatnya. Tuhan mau pulihkan kita untuk kita boleh menjadi terang buat dunia ini. Amin. Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Ini yang penting. Saya di dalam keluarga pun juga sama. Saya istri dan saya ngomong kenapa banyak keluarga. Saya banyak dibentuk di keluarga saya, saudara. Saya istri dan anak saya walaupun cuma bertiga. Tapi bentukannya juga saya merasakan, saudara. Saya dengan istri, saya dengan anak saya, ada sesuatu yang emang Tuhan harus terus ajarkan kepada kami, untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Pada waktu saya ngomong sama anak saya, Abraham kamu seperti ini ya, aku kan ikut papa, waduh, saya harus berubah dulu saudara. Ada sebuah pelajaran yang saya ambil, saya berubah dulu, kemudian saya baru ngomong sama anak saya, kamu sekarang lihat papa seperti ini lagi enggak? Enggak. Ayo kamu pasti juga bisa berubah. Jangan sampai kamu ikut sekolah minggu, tapi firman Tuhan yang kamu dapat kamu enggak tahu, kamu enggak lakukan. Saya tadi pagi baru ngomong sama dia. Kamu kalau sekolah minggu, firman Tuhannya apa? Lakukan dalam hidupmu. Itu yang mengubah hidupmu. Itu seperti pedang bermata dua buat saya, saudara. Betul. Saya juga kena, anak saya juga kena, saudara. Terlebih saya juga, ini sesuatu yang memang kita harus terus barui kehidupan kita. Tuhan mau kita menunjukkan perbuatan kita, bahwa kita itu sudah bertobat dari dosa-dosa kita. Keluarkan buah dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti rindu hidup kita mengalami buah, saudara, amin ya. Nah, apa sih hubungannya dengan pertobatan? Nah, Bapak Ibu, waktu saya belajar dari ayat ini, saudara, kata pertobatan atau tobat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya gini, sadar, kemudian dan menyesal akan dosa, dan kemudian kembali ke jalan yang benar atau jalannya Tuhan, memperbaiki diri. Arti bertobat itu seperti ini, sadar dan menyesal akan dosa, kembali ke jalannya Tuhan, ke jalan yang benar. Kalau tadinya kita berbuat dosa tanpa kita merasa, berbohong itu suatu hal yang biasa kok, wajar. Kalau enggak bohong gimana? Rasanya mulut ini pahit. Atau mungkin kalau enggak melakukan dosa itu rasanya ada yang kurang. Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, mari kita mulai sadar dan sesali hal itu. Atau mungkin kita tahu, Tuhan, saya tahu ini dosa, tapi saya terlalu jatuh bangun di sini. Tuhan, saya tahu karakter ini tidak bagus dalam hidup saya. Saya pengen lepas, tapi gak mudah.
Kenapa waktu saya ingin melepaskan karakter buruk ini dari kehidupan saya, dosa ini dalam kehidupan saya, justru ada suatu pertentangan dalam hidup saya. Mungkin kita mengalami hal yang seperti itu Bapak Ibu. Saya tahu ini dosa, saya nggak mau lakukan, tapi seringkali saya jatuh di dalamnya. Dan saya melakukannya berulang-ulang. Mari kita kembali kepada jalannya Tuhan. Dan yang terakhir yang saya suka begini, memperbaiki diri. Ya kita harus ada tekad saudara untuk memperbaiki diri. Kemudian di dalam Matius pasal 3 ayat 8 tadi, ya, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kata pertobatan di sini memakai kata metanoia, sebuah pembaruan pola pikir artinya. Pembaruan budi, pembaruan paradigma. Gereja ini mengikut dari pemimpin rohani kita di Jakarta, yaitu Bapak Insinyur Niko. Tahun ini punya visi tahun paradigma yang baru, betul saudara ya. Dan tahun ini juga di gereja kita juga punya visi untuk memuridkan menjadi murid saudara. Dan ternyata untuk memiliki sebuah paradigma yang baru, itu perlu sebuah proses. Tidak bisa cuma tumpang tangan dalam nama Yesus, langsung berubah pikirannya. Dalam nama Yesus, enggak. Proses belajar. Dimuridkan. Supaya apa? Tuhan memperbarui pola pikir kita dan menyadarkan kita. Ini salah, harus saya buang, ini dosa, saya harus selesaikan, saya minta ampun, dan saya mulai hidup yang baru. Itu merubah pola pikir saudara. Amin. Nah ini yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan gerejanya di tempat ini. Mari hari-hari ini sudah bukan lagi saatnya Tuhan aku butuh ini dan lain sebagainya. Yes, Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam firman Tuhan ada banyak janji firman Tuhan. Banyak janji Allah untuk mencukupi kehidupan kita. Cuma tinggal satu caranya. Pada waktu kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan, secara otomatis janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Kita gak perlu ribut klaim-klaim janji Tuhan, gak perlu. Jadikan hidup kita berpadanan dengan firman itu. Itu tugas kita, bagian kita. Maka Allah akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Itu secara otomatis Bapak Ibu. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Kemarin di MDPJ Bapak Insinyur Niko juga terus katakan, ini kekal, sesuatu yang kekal, tidak pernah akan berhenti. Yang namanya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan utama gereja. Tujuan utama gereja, tujuan utama orang Kristen adalah bagaimana kita memiliki keserupaan dengan Kristus Bapak Ibu. Jadi pertobatan adalah sebuah pembaruan paradigma, pola pikir kita karena firman Tuhan. Ya, sehingga mengakibatkan kita akan mengambil sebuah keputusan. Menyesal akan dosa tersebut, berbalik kepada jalan Tuhan dan memperbaiki diri. Amin. Nah, sampai di sini ya. Perubahan paradigma ini terjadi karena apa? Pembaruan ini terjadi karena apa? Firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga mengakibatkan kita mengambil keputusan untuk menyesali akan dosa itu, berbalik kepada jalan Tuhan dan memperbaiki diri. Nah saya ngomong seperti ini. Hal yang mustahil untuk kita bisa mengalami namanya pembaruan paradigma kita, pola pikir kita sesuai firman Tuhan. Kalau kita gak pernah bergaul dengan firman Tuhan. Gak pernah baca Alkitab. Saya minta maaf, Bapak Ibu tidak pernah baca Alkitab ngomong akan diubahkan hidup sesuai firman Tuhan, tidak mungkin terjadi. Betul? Ya, bohong. Pada waktu kita hidup bergaul dengan firman Tuhan, pada waktu kita merenungkan firman itu dan melakukannya, itu yang akan mengubah kehidupan kita. Dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Nangkap Bapak Ibu? Saya mau tanya, siapa yang memiliki waktu-waktu untuk baca firman? Tidak usah angkat tangan, jawab sendiri. Saudara jujur sama Tuhan. Baca firman Tuhan. Sekalipun di tengah kesibukan kita.
Saya tahu setiap kita orang yang sibuk. Adakah waktu untuk kita membaca firman dan merenungkannya, dan kemudian mengambil keputusan untuk melakukannya dalam hidup kita, sehingga kita diperbarui. Terus, kata pembaruan di sini bukan cuma sekali terjadi, enggak. Diperbarui hari ini karena firman Tuhan. Kita baca lagi firman Tuhan, merenungkan firman lagi. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Logos itu jadi rema. Kemudian memperbarui pola pikir kita. Berjalan lagi terus. Semakin menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, kita kan mau belajar dari pertobatan Saulus. Ya. Saulus ini saya tertarik dengan kisah orang ini, pribadi ini saudara. Di Kisah Rasul pasal 9, saudara juga bisa lihat juga di Kisah Rasul pasal 22, saudara bisa catat di sini. Siapa Saulus? Saulus adalah seorang yang berpendidikan tinggi, dia seorang ahli agama. Di bawah pimpinan Gamaliel, guru besar yang sangat terkenal pada waktu itu, ya. Guru agama yang terkenal. Kemudian dia seorang Farisi yang fanatik. Dia juga anggota Mahkamah Agama Yahudi atau Sanhedrin. Saudara bisa lihat ayatnya di sini. Nah, saudara, ini yang membentuk pola pikir Saulus. Sehingga karena dia merasa dirinya sebagai orang yang aku ini punya ini dan sebagainya. Sehingga dia ngomong ini, selain apa ya, yang tidak sesuai dengan apa yang aku miliki, apa yang aku mengerti, itu tidak benar. Itu yang dimiliki oleh Paulus, saudara. Sehingga pada waktu pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen mulai muncul dan membawa dampak, saudara. Saulus ini sangat membenci orang Kristen dan nama Yesus. Lah orang-orang Kristen pada zaman itu sangat getol untuk memberitakan nama Yesus. Sehingga apa yang dilakukan oleh Saulus, karena dia merasa ini tidak benar ini sesat ini. Karena nggak sesuai dengan apa yang menjadi apa ya yang dia yakini, saudara. Jadi apa yang berbeda keyakinan dengan apa yang dia yakini dianggap musuh. Sama Paulus seperti itu. Sehingga apa? Dia memburu orang Kristen untuk dibunuh, saudara. Dia kejar orang Kristen sampai dia minta surat untuk melegalkan apa yang dia kerjakan. Sampai suatu saat dia mau pergi ke Damsyik untuk juga apa? Mencari orang Kristen dan membunuh orang Kristen. Dan kemudian di perjalanan menuju ke Damsyik inilah Paulus apa saudara bertemu dengan pribadi Yesus. Ada sebuah penampakan di situ, sinar yang begitu kuat sehingga menyebabkan Saulus ini terjatuh dan kemudian dia kehilangan penglihatannya. Dan waktu itulah Tuhan mulai beracara dalam kehidupan Saulus ini. Dia bertemu dengan yang namanya Ananias dan kemudian Ananias mendoakan dan menumpang mempersilakan Saulus untuk tinggal di rumahnya. Kemudian didoakan, sembuh saudara. Gugur, selaput yang menutupi matanya gugur saudara. Dan dia bisa melihat kembali. Dan kemudian dia mulai, si Saulus ini mulai memberitakan firman Tuhan dengan apa yang dia alami saudara. Tapi ada beberapa orang yang belum bisa terima, karena apa? Nanti takutnya dia nanti bohongi kemudian membunuh orang Kristen lagi gitu kan. Akhirnya dia ditampung oleh namanya Barnabas. Dan kemudian dia juga mengalami sama-sama belajar firman Tuhan dan juga menyampaikan firman Tuhan. Ada sebuah perubahan dari kehidupan si Saulus ini dan kemudian dia menjadi Paulus, saudara. Orang yang tadinya merasa ya aku ini paling benar, yang tidak sesuai dengan aku itu salah. Dan dia buru orang itu karena dia yakini apa yang dia miliki adalah sesuatu yang benar. Akhirnya apa? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seluruh kehidupannya diubahkan oleh Tuhan. Dia dengan murid-murid Yesus yang lainnya, orang-orang Kristen pada waktu itu juga belajar firman Tuhan. Saya percaya dia ngerti firman Tuhan. Dia sangat mengerti, tetapi dia tidak mengakuinya. Hanya sebagai pengertian saja. Tapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, ada kuasa firman yang mengubah kehidupannya dia. Dia berubah, saudara. Amin. Ada pembaharuan dalam kehidupannya.
bahkan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dari orang yang begitu keras, orang yang begitu keji dengan yang namanya kekristenan, benci dengan yang namanya kekristenan, benci dengan yang namanya Yesus. Tapi hari itu Saulus bertemu dengan Yesus. Ada kuasa yang mengubah kehidupannya dan dia diubahkan, saudara. Amin. Dan perubahan Paulus ini enggak langsung berubah, enggak, saudara. Sampai dia berkata gini, apa istilahnya? Dia minta untuk bisa dipercaya bahwa dia akan menunjukkan perubahan hal itu, perubahannya. Dia enggak akan cari-cari orang Kristen lagi untuk dibunuh dan melakukan hal-hal seperti yang dulu dia kerjakan. Dia minta untuk bisa membuktikan dirinya bahwa dia sudah berubah. Nah, saudara, hal ini yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan rindu mau pakai kita. Cuman seringkali kita lebih suka mengikuti kehendak kita sendiri. Jadi akhirnya ya hidup kita tidak bisa maksimal, Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita bisa mengalami pembaruan paradigma di dalam diri kita, saudara? Saya akan berikan suatu hal sederhana aja dengan cepat. Yang pertama gini, jadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita yang terus memperbarui paradigma kita, saudara. Kembali lagi bergaul dengan firman Tuhan. Ya, bergaul dengan firman Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan, firman-Nya. Pemazmur sampai dia memiliki sebuah kedekatan dengan firman Tuhan. Di pasal yang 119 dia catat 150 ayat. Betapa cintanya dengan firman Tuhan. Betapa ku cintai firman-Mu ya Tuhan. Dan lain sebagainya. Sampai dikatakan ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terlebih di tengah keberadaan dunia hari-hari ini yang gak menentu, saudara. Ya, sudah dikabarkan tahun depan akan menjadi tahun yang gelap. Pak Jokowi juga berikan peringatan, warning. Ibu Sri Mulyani juga sudah memberikan warning, gitu kan. Bapak Luhut Panjaitan juga sudah memberikan warning. Akan terjadi masa-masa yang sulit. Ya kita tetap percaya sama Tuhan. Bisa terjadi masalah hal itu, memang Tuhan izinkan, Tuhan goncang dunia ini. Tapi orang-orang yang hidup dalam pimpinan Tuhan akan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari kita alami yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan jadi pelita bagi kaki kita, terang buat jalan kita. Baca firman, saudara. Mari, kalau kita menjadi orang yang mungkin hari-hari ini jarang baca firman Tuhan. Sekarang sudah gampang, tidak harus nenteng buku yang gede-gede gitu kan. Betul kan? Sekarang saudara pasti saya percaya Bapak Ibu saudara punya HP. Ambil aplikasi Alkitab. Ambil renungan, baca renungan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Terus itu yang menguatkan kita, yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Renungkan firman itu dalam kehidupan kita dan kemudian lakukan firman itu. Jangan kita malas baca Alkitab, tidak pernah merenungkan firman Tuhan, apalagi melakukannya, kemudian klaim-klaim janji Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu. Amin. Kemudian protes sama Tuhan, kenapa hidupku seperti ini, gak ada perubahan. Tuhan sudah memberikan jalannya untuk kita mengalami perubahan, yaitu mengalami kuasa firman Tuhan itu sendiri. Amin. Untuk memberkati kita, saya minta maaf soal kekayaan buat Tuhan itu kecil banget. Tapi untuk mengubah hidup kita, itu sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Tuhan menghargai free will kita. Tuhan memberikan kehendak bebas dalam kehidupan kita. Saat kita berkeputusan untuk taat dengan firman Tuhan, maka kita akan melakukannya. Tapi pada waktu kita berkeputusan untuk menolak firman Tuhan, Tuhan tidak bisa larang kita. Betul tidak, saudara? Ya, untuk memulihkan kehidupan kita gampang buat Tuhan. Saya pernah mengalami seperti membalik telapak tangan. Seperti itu. Tapi proses untuk mengubah kehidupan saya dan keluarga itu yang butuh waktu, butuh usaha. Mari Bapak Ibu,
Jadikan kehidupan kita berpadanan dengan firman Tuhan. Amin. Jadikan firman Tuhan sebagai penuntun dan memperbarui pola pikir kita. Terus diperbarui di dalam Tuhan. Yang kedua, tinggalkan cara hidup yang lama. Ganti dengan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Efesus pasal 4 ayat 22-24 ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sudah saatnya kita tanggalkan yang lama, masuk pada sesuatu yang baru, saudara. Amin. Ayo, ambil keputusan hari ini. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk bagaimana kita mengikuti kehendak Tuhan. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Tinggalkan semua dosa itu. Sudah saatnya kita mau tinggalkan hal itu. Kita dulu hidup dalam dosa, mengabdi kepada dosa. Tapi karena penebusan Kristus, kita diubahkan arah kita. Yang tadinya menuju dosa, terikat dengan dosa, dibalik. Menuju pada Kristus yang sudah menebus kita. Teruslah berjalan menuju itu. Diperbarui. Setiap langkah adalah pembaruan dalam kehidupan kita. Semakin serupa dengan Kristus. Amin. Dan jangan berbalik lagi. Itu yang Tuhan mau. Sehingga kita menghasilkan buah, Bapak Ibu. Yang ketiga, perbaiki diri untuk serupa dengan Kristus. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak Gembala senior kita, Bapak Senior Niko katakan bahwa goal gereja adalah menjadi seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Cuman itu aja, enggak ada yang lain. Goalnya gereja adalah bagaimana hidup setiap kita menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Nah, caranya apa? Perbaiki diri. Pada waktu kita ngerti firman Tuhan mulai berbicara kepada kita dan kita mengerti ini dosa dan kita menyesali hal itu, menyesalkan dosa. Kalau mungkin kita jalan menurut kehendak kita sendiri, kita mulai berbalik, ya, kembali kepada jalannya Tuhan dan kemudian apa? Memperbaiki diri, saudara. Ini yang penting. Perbaiki diri. Apa yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita? Izinkan firman Tuhan itu yang terus membawa, menelaah kehidupan kita, menjadi filter dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, itu akan terus semakin nyata dalam hidup kita. Oh iya, ini yang perlu dibenerin lagi nih. Mungkin hari ini kita sudah merasa, oh Tuhan terima kasih aku sudah dibaptis, selesai. Tapi setelah dibaptis ada lagi terus pertumbuhan demi pertumbuhan yang harus kita kerjakan. Oh, saya harus melepaskan dosa ini, saya harus berubah karena ini dan sebagainya. Terus, saudara. Kalau mungkin kecil-kecil, hal sepele-sepele, saya sering kali yang alami seperti itu. Hal yang sepele-sepele, oh iya ini perlu di-cut, ini yang perlu lagi. Memang tidak mudah, kita semua sama-sama proses, Bapak Ibu. Tidak ada yang sempurna. Kita sedang menuju kepada kesempurnaan, menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi fungsi dari firman Tuhan adalah ini, saudara, untuk mengajar kita. Oh, ngerti saya. Tuhan maunya seperti ini. Menyatakan kesalahan kita. Oh iya, saya ada salah di sini. Misalnya bicara hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang mengampuni. Oh iya Tuhan, saya belum bisa mengampuni. Besok lagi bicara soal apa? Jangan hiduplah jujur. Oh iya Tuhan, saya masih sering bohong. Ya itu yang harus kita buang. Pada waktu firman Tuhan menyatakan kesalahan kita,
Dan kita ngerti itu salah, itu dosa. Minta ampun, selesaikan, bereskan, dan jangan dilakukan lagi, saudara. Amin. Ini contoh-contoh sederhana aja Bapak Ibu. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan mau untuk kita setia loh. Saya saya belum setia sungguh-sungguh ini, masih dangtek. Ya berubah. Firman Tuhan datang untuk memperbarui pola pikir kita bertobat, kita ambil langkah untuk memperbaiki diri Bapak Ibu. Sampai apa saudara? Dan kita semua 2 Korintus 3:18 mencerminkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya 3 hal sederhana ini aja Bapak Ibu. Izinkan firman Tuhan ini memperbarui kehidupan kita, paradigma kita. Ya, kemudian yang kedua tadi, tinggalkan cara hidup kita yang lama, ya, ganti yang baru. Yang lama sudah harusnya dibuang, diganti yang baru. Kemudian perbaiki diri kita menjadi serupa dengan Kristus dan hasilkan buah pertobatan. Buah apa sih? Tadi dikatakan apa? Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah apa? Lepas dari dosa-dosamu. Amin. Ini kehidupan yang baru di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru, saudara. Kemudian apalagi karakter atau perbuatan kita serupa dengan Kristus. Buah-buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, yang terakhir ditutup dengan pengendalian diri. Bapak Ibu Saudara, terus buah jiwa-jiwa yang diselamatkan melalui pertobatan kita. Saya percaya hidup kita tuh selalu diamati orang. Betul ya? Nanti suatu ketika tuh orang akan lihat, kenapa sih kamu kok sekarang seperti ini? Nah, saatnya kita mau saksikan perubahan kehidupan kita. Sama yang dilakukan oleh Paulus tadi. Pada waktu dia bertobat di Kisah Rasul pasal yang ke-9, di Kisah Rasul pasal ke-22 dia saksikan semua pertobatannya di depan mahkamah dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia saksikan apa yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupannya dia. Dan ada banyak orang bertobat di situ. Sampai akhirnya apa? Dia mau dicari, mau dibunuh sama orang-orang Farisi pada waktu itu, saudara. Kemudian apa? Buah-buah pelayanan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, ada sebuah tanggung jawab, yaitu kita melayani Tuhan. Jangan cuma sekedar puas, hanya sekedar jadi jemaat saja. Tapi marilah kita jadi orang-orang yang melayani Tuhan. Amin. Mari, ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kita boleh-boleh mengalami pertobatan yang daripada Tuhan. Hidup kita dibarui oleh Tuhan dengan luar biasa. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Gembala. Kita akan dengan satu pujian. Kita akan pujian referennya aja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
lagi. Jadikan pujian ini menjadi doa buat kita. Haleluya. Ku telah mati. Saya serahkan pada Ibu Gembala untuk masuk dalam perjamuan kudus. Hanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan biarlah firman yang kami dengar itu mengubah hidup kami. Sebab kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab kuasa firman-Mu itu hebat. Kuasa firman-Mu dahsyat dan luar biasa yang akan memperbaharui hidup kami, memperbaharui pola pikir kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar malam pagi hari ini termeterai dalam hidup kami umat-Mu yang beribadah kepada-Mu pagi ini Tuhan. Kami bersyukur, kami selalu diperingatkan untuk kami hidup di dalam kebenaran, kami hidup di dalam pertobatan. Sebab Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau sudah berkorban bagi kami di atas kayu salib. Kami mau memperingati hari pengorbanan-Mu itu Tuhan. Kami umat-Mu tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus ingat akan kasih Tuhan. Kami mau terus disadarkan bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib, menderita bagi kami, berkorban untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pagi ini yang menjadi peringatan bagi kami melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Kami diingatkan kembali akan kasih Tuhan, akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Sehingga kami menjadi umat yang sadar dan bertobat dari segala cara hidup kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami tidak menjadikan Tuhan itu sedih, tapi hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan. Pagi hari ini biarlah setiap kami sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, Tuhan mau kita makan dan minum roti dan anggur ini sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Tuhan mau kita ini makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu saudara, mari kita yang sudah dengar firman-Nya, kita datang kepada Tuhan sebelum kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus ini. Kita mengevaluasi diri kita masing-masing terlebih dahulu. Kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau akui di hadapan Tuhan. Apabila masih ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Baik itu apa yang ada dalam pikiran kita, perasaan kita, bahkan perbuatan kita, perkataan kita. Mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita dibenarkan pagi hari ini untuk kita masuk menikmati perjamuan kudus di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Orala masyikaya rala matakaya rala masyanda. Orala masyikaya. Ampuni kami ya Tuhan.
Kalau kami banyak salah di hadapan-Mu, ampuni kami. Kamu seringkali menyedihkan hati-Mu, ampuni kami. Kami seringkali melakukan dosa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami sering memiliki pola pikir yang salah, ampuni kami. Pagi hari ini kami mau mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, dengan pertobatan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang indah bagi kami. Engkau sudah begitu mengasihi kami. Engkau rela berkorban dan mati bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara dan saya? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus.
kita juga mengangkat cawan anggur di tangan kanan kita yang adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Mari kita mengucap syukur karena anugerahnya yang begitu besar telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Firman Tuhan berkata, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang telah menebus kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita minum dengan hati yang bersyukur. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah Dia dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat karyamu. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya. Haleluya. Iraralaba shanda ya ralaba. Iraralaba shanda ya ralaba. Iraralaba shanda. Iraralaba shanda. Haleluya. Iraralama takaya ralaba laba shikaya ralaba laba shanda. Iraralama takaya ralaba laba laba shanda ya ralaba laba shanda ya ralaba. Iraralama shanda ya ralaba shanda. Iraralama shanda ya ralaba. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inaralama shanda. Inaralama shakaya ralapa takaya ralama shanda. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sekali lagi, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku,
kepada Tuhan, ku tak akan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut dengan keadaan dunia yang gelap ini. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi alat yang menerangi dunia. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Karena itu hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini terus menggema di hati kami. Untuk kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kami mau hidup di dalam terang Tuhan. Biar cahaya terang-Mu bersinar melalui hidup kami. Perbuatan-perbuatan baik kami yang memuliakan nama-Mu, biarlah itu terjadi atas kehidupan umat-Mu di tempat ini. Sebab Engkau sangat mengasihi kami semua. Engkau memakai kami, memanggil kami sebagai alat untuk menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak takut dengan kegelapan yang ada. Sebab hidup kami sudah ada di dalam terang Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pulang, kita mengangkat persembahan kita, membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab selama ini kita sudah ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada di dalam berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati kehidupan keluarga kita.
pekerjaan kita, rumah tangga kita. Kita bersyukur Tuhan memberkati kesehatan kita. Mari kita bawa persembahan kita dengan sikap hati yang benar, yaitu sikap hati yang mengasihi Tuhan. Sikap hati yang bersyukur atas segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita belajar memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Biarlah persembahan yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu di tempat ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kami mau dipercaya oleh Tuhan dengan berkat-berkat materi yang Tuhan selama ini sudah percayakan. Bahkan lebih lagi, kami mau dipercaya untuk menjadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan Tuhan, pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang taat membawa persepuluhan di dalam rumah Tuhan. Kami percaya janji firman itu pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Karena itu Tuhan rindu setiap kita, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan Tuhan memberikan engkau, menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberikan engkau kasih karunia itu. Pulanglah bersama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.